Halo bro, kembali lagi dengan waktu bercerita. Indonesia, sebagai negara agraris yang subur, saat ini menghadapi krisis generasi petani yang mengancam keberlanjutan ketahanan pangan nasional. Berdasarkan data terbaru, dari total 27,3 juta rumah tangga petani di Indonesia, hanya sekitar 6,2 juta. 21,93% yang termasuk dalam kategori petani muda. Yang lebih memprihatinkan, mayoritas petani kita justru didominasi oleh generasi baby boomer yang berusia 41-56 tahun, mencapai 38% dari total populasi petani. Tren penurunan minat generasi muda terhadap sektor pertanian semakin jelas terlihat dari data BPS yang menunjukkan penurunan signifikan petani usia 25-34 tahun dari 11,97% pada 2013 menjadi hanya 10,24% pada 2023. Fenomena ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga di berbagai daerah sentra pertanian seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mulai kesulitan mencari penerus di sektor pertanian. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa intervensi serius, dalam 10-20 tahun mendatang Indonesia bisa menghadapi krisis petani yang berdampak pada ketahanan pangan nasional. Persoalan rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian merupakan masalah kompleks yang berakar pada berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kultural yang saling berkait kelindan. Di lapisan paling dasar, terdapat stigma sosial yang sudah mengkristal selama puluhan tahun bahwa profesi petani adalah pekerjaan kelas bawah yang identik dengan kemiskinan dan kehidupan serba kekurangan. Survei terbaru yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian bersama beberapa universitas menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan. Hanya 6 dari 100 responden generasi Z usia 15-26 tahun yang menyatakan minat serius untuk bekerja di sektor pertanian. Angka ini bahkan lebih rendah di kalangan lulusan SMA dan perguruan tinggi, di mana kurang dari 3% berminat menjadi petani. Persepsi negatif ini semakin diperkuat oleh sistem pertanian tradisional yang masih dominan di pedesaan, di mana petani harus sabar menunggu 3-4 bulan untuk panen padi dengan pendapatan yang tidak pasti, sementara pekerjaan di sektor lain menawarkan gaji bulanan yang lebih stabil dan terprediksi. Banyak anak muda yang melihat langsung bagaimana orang tua mereka bergulat dengan berbagai masalah struktural, mulai dari fluktuasi harga komoditas yang tidak menentu, kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, biaya produksi yang terus melambung, hingga persaingan tidak sehat dengan produk impor yang seringkali dijual lebih murah. Di sisi lain, modernisasi pertanian yang seharusnya menjadi daya tarik justru terpusat di beberapa wilayah tertentu, menciptakan kesenjangan persepsi yang besar antara petani modern dengan petani tradisional. Anak-anak muda di pedesaan yang setiap hari menyaksikan betapa sulitnya kehidupan sebagai petani tradisional, secara alamiah akan mencari alternatif pekerjaan lain yang dianggap lebih menjanjikan. Mereka lebih memilih merantau ke kota untuk menjadi buruh pabrik, pekerja konstruksi, atau bahkan pengangguran terbuka daripada meneruskan profesi orang tua mereka sebagai petani. Fenomena ini diperparah oleh perubahan nilai-nilai sosial di masyarakat pedesaan, di mana profesi petani semakin kehilangan prestise sosialnya, sementara pekerjaan di sektor formal perkotaan dianggap lebih bergengsi. Sistem pendidikan kita juga turut berkontribusi dalam memperkuat stigma ini, ketika kurikulum sekolah lebih banyak mengenalkan profesi dokter, insinyur, atau pegawai kantoran sebagai cita-cita ideal, sementara profesi petani jarang bahkan tidak pernah disebutkan sebagai pilihan karir yang menjanjikan. Ironisnya, di saat yang sama, banyak lulusan perguruan tinggi yang akhirnya menganggur karena keterbatasan lapangan kerja di sektor formal, sementara sektor pertanian yang sebenarnya sangat membutuhkan generasi justru dihindari. Pemerintah Indonesia telah merespon tantangan generasi petani dengan serangkaian kebijakan dan program yang komprehensif, meskipun masih menyisakan berbagai tantangan implementasi di lapangan. Program Petani Milenial sebagai flagship policy Kementerian Pertanian tidak hanya sekadar menawarkan iming penghasilan Rp 10-20 juta per bulan, tetapi mencoba membangun ekosistem pertanian baru yang berbasis teknologi dan kewirausahaan. Implementasi program ini melibatkan pendekatan multidimensi, mulai dari penyediaan infrastruktur pertanian modern seperti smart greenhouses dan precision farming tools, pelatihan intensif tentang agroteknologi, hingga pendampingan pemasaran melalui platform digital. Di tingkat regional, pemerintah daerah telah mengembangkan pusat-pusat pelatihan pertanian yang dilengkapi dengan laboratorium agrikultur modern dan demo plot untuk memamerkan berbagai inovasi pertanian. Skema pembiayaan melalui KUR pertanian khusus generasi muda dengan plafon hingga Rp500 juta dan bunga rendah 3-6% telah dipermudah proses pengajuannya,
meski masih menghadapi kendala dalam penyaluran ke daerah-daerah terpencil. Kolaborasi dengan 27 perguruan tinggi negeri telah melahirkan program Kampus Merdeka Bertani yang memungkinkan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu untuk magang di sentra-sentra pertanian modern. Inisiatif khusus seperti pembentukan 1000 kelompok tani milenial dan lomba inovasi pertanian muda BR tujuan menciptakan role models yang bisa menginspirasi generasi Z. Namun demikian, evaluasi menunjukkan bahwa program-program ini masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera, dengan tingkat adopsi yang rendah di kawasan Indonesia Timur. Tantangan utama terletak pada disparitas infrastruktur digital dan listrik di daerah pedesaan, serta resistensi dari petani senior terhadap perubahan sistem budidaya. Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada faktor lokal seperti dukungan pemerintah daerah, ketersediaan infrastruktur pendukung, dan karakteristik sosial budaya setempat. Beberapa kabupaten seperti Boyolali dan Malang telah menunjukkan keberhasilan dengan tingkat adopsi teknologi mencapai 60% di kalangan petani muda, sementara daerah lain masih berjuang dengan angka di bawah 20%. Evaluasi mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi best practices yang bisa direplikasi sekaligus mengatasi bottleneck dalam implementasi kebijakan ini. Program pemerintah untuk menarik minat generasi muda ke sektor pertanian menghadapi berbagai tantangan struktural yang kompleks dan saling terkait. Masalah utama yang belum terselesaikan adalah keterbatasan akses terhadap lahan pertanian, di mana data menunjukkan sekitar 56% petani muda hanya menggarap lahan di bawah 0,5 hektar, jumlah yang terlalu kecil untuk skala ekonomi yang layak. Sistem distribusi pupuk bersubsidi yang tidak merata dan masih maraknya praktik penimbunan oleh oknum tertentu membuat banyak petani muda kesulitan mendapatkan input pertanian dengan harga terjangkau. Persoalan lain yang tak kalah pelik adalah fluktuasi harga komoditas yang ekstrim, di mana pada musim panen raya harga sering jatuh hingga di bawah biaya produksi karena minimnya pengendalian impor dan lemahnya sistem pemasaran. Program food estate yang digadang-gadang sebagai solusi ketahanan pangan justru menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, karena dalam praktiknya lebih banyak dikuasai oleh korporasi besar dengan sistem upah buruh tani, alih-alih menciptakan pemilik lahan muda. Pengalaman pahit kegagalan proyek serupa di masa lalu, seperti program Integrated Farming PT Medco pada 2015 yang menghabiskan dana ratusan miliar namun gagal menciptakan petani-petani muda mandiri, menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya pendekatan bottom-up yang melibatkan langsung masyarakat lokal. Tantangan budaya juga tidak boleh diabaikan, di mana banyak program pemerintah berbasis teknologi gagal diadopsi karena tidak disertai dengan pendampingan intensif dan tidak mempertimbangkan kearifan lokal. Di lapangan, banyak petani muda yang mengeluhkan birokrasi yang rumit untuk mengakses berbagai bantuan pemerintah, mulai dari perizinan hingga laporan pertanggungjawaban yang berbelit-belit. Persoalan infrastruktur dasar seperti jalan usaha tani, irigasi, dan listrik di banyak daerah sentra produksi masih menjadi kendala utama yang mengurangi daya tarik sektor pertanian. Selain itu, minimnya integrasi antara program kementerian berbeda sering menciptakan tumpang tindih kebijakan dan pemborosan anggaran, seperti antara program Kementan dengan Kementerian Desa. Krisis iklim yang semakin nyata juga menambah daftar tantangan, di mana pola tanam menjadi semakin tidak pasti akibat perubahan musim yang ekstrim, sementara pengetahuan adaptasi perubahan iklim belum merata di kalangan petani muda. Tanpa penyelesaian menyeluruh terhadap berbagai masalah struktural ini, upaya generasi petani hanya akan menjadi program temporer yang tidak berkelanjutan. Sektor pertanian Indonesia menghadapi paradoks yang semakin mengkhawatirkan. Di satu sisi, kontribusinya terhadap PDB menunjukkan pertumbuhan impresif 10,52% di kuartal pertama 2025, pencapaian tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Namun di sisi lain, masa depan sektor ini terancam oleh krisis generasi yang semakin parah. Data menunjukkan bahwa 72% petani saat ini berusia di atas 45 tahun, sementara hanya 8% yang berusia di bawah 35 tahun. Ironisnya, potensi besar Indonesia sebagai negara agraris dengan 8,1 juta hektar lahan subur yang belum termanfaatkan optimal justru tidak diimbangi dengan minat generasi muda. Jika tren ini terus berlanjut, dalam 10-15 tahun mendatang kita akan menghadapi krisis petani yang berdampak sistemik pada ketahanan pangan nasional. Transformasi mendasar dibutuhkan untuk mengubah paradigma bahwa pertanian adalah profesi kuno dan tidak menjanjikan. Beberapa langkah strategis yang perlu segera diimplementasikan antara lain, pertama, reformasi sistem pendidikan pertanian yang lebih aplikatif dan berbasis teknologi. Kedua, penyediaan akses lahan bagi petani muda melalui program redistribusi lahan yang lebih agresif.
Ketiga, penguatan sistem jaminan sosial dan asuransi pertanian untuk mengurangi risiko usaha tani. Keempat, pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi modern, jalan usaha tani, dan fasilitas pasca panen. Pemerintah perlu mengembangkan ekosistem pertanian yang lebih menarik dengan insentif konkret seperti kemudahan akses permodalan, jaminan harga dasar, dan pengembangan pasar digital. Kolaborasi dengan sektor swasta untuk mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian juga penting untuk menciptakan rantai nilai yang lebih menguntungkan. Pendidikan sejak dini tentang pentingnya pertanian melalui kurikulum sekolah perlu diperkuat untuk mengubah persepsi generasi muda. Tanpa upaya terpadu dan berkelanjutan ini, Indonesia berisiko kehilangan kedaulatan pangannya. Krisis generasi petani bukan sekadar masalah sektoral, tetapi ancaman serius bagi stabilitas nasional yang dapat mempengaruhi ketahanan ekonomi dan sosial bangsa secara keseluruhan. Waktu untuk bertindak adalah sekarang, sebelum krisis ini mencapai titik yang tidak bisa lagi dikendalikan.